Di tengah suasana kelas yang antusias, Profesor Etela sedikit mendorong kacamatanya, senyum nakal terukir di bibirnya. Dia mengangkat suara, memecah kesunyian. Kalian akan sangat kecewa jika kita melewatkan bagian praktek di pelajaran pertama kan? Yang terbaik dalam tes kecepatan dengan senjata target. Begitu pengumuman itu selesai, seluruh kelas meledak dalam sorakan gembira. Para siswa mengangkat tangan, wajah mereka semua berseri-seri karena antisipasi. Di tengah sorakan riuh itu, Profesor Etela tersenyum dan melanjutkan. Saya akan mengundang murid Emi Karmis dari kelas 4. Kita akan mulai dengan penampilan seorang perwakilan siswa. Duduk di sebelah Emi, seorang teman dengan rambut oranye cerah berseru penuh kekaguman. Kau keren sekali, kau nomor 1 di kelas. Kali ini Emi lagi-lagi menjadi bintang pertunjukan. Semua cowok akan terpesona saat melihatmu. Lihat saja, benar kan? Emi? Kegembiraan temannya padam begitu ia menyadari ekspresi aneh Emi. Aura gelap dan berat tiba-tiba memancar dari Emi, menyerimutinya dalam keheningan yang menakutkan. Mata birunya terbuka lebar, menunjukkan kengerian ekstrim, sangat berbeda dari penampilannya yang anggun sehari-hari. Keringat dingin membasahi dahinya, di benaknya ia berteriak satu pikiran, "Tolong, aku tidak ingin menjadi pusat perhatian saat ini." Di tengah luasnya aula, aliran sihir virus murni mengumpul membentuk salib atau yang dikenal sebagai bentuk target. Keunggulannya adalah jangkauan jauh, namun lemah terhadap target yang bergerak cepat atau dalam jumlah banyak. Namun, saat dikendalikan oleh seorang penyihir dengan konsentrasi tinggi dan kemampuan mengendalikan area mental dengan kecepatan tinggi, kelemahan itu sepenuhnya hilang. Di dalam ruang ujian, serangkaian bola api menyala melesat ke arah Emi Karmis. Dia berdiri tegak, rambut merahnya berkibar di tengah badai sihir. Aliran energi virus berputar kencang di sekelilingnya, membentuk perisai sempurna. Setiap bola api yang menabrak perisai salib itu terpental atau lenyap dalam kilatan cahaya menyilaukan, mengubah area di sekitarnya menjadi benteng tak tertembus dari semua serangan jarak jauh. Di deretan kursi penonton, para siswa tak henti-hentinya mengagumi. Seorang siswa berseru dengan kekaguman, "Memang beda senior Emi, dia benar-benar hebat." Yang lain mengangguk setuju, menjelaskan kepada temannya, biasanya mereka yang mengikuti tes kecepatan tembak harus berganti di antara 4 bentuk. Tapi, meskipun begitu, senior Emi selalu menduduki puncak meski hanya menggunakan bentuk target. Mendengar itu, siswa lain hanya bisa berharap, apakah aku bisa menjadi penyihir seperti itu suatu hari nanti? Di tengah perbincangan, Shirone diam-diam mengamati, mata birunya memancarkan konsentrasi tinggi. Dia menganalisis setiap gerakan Emi, dalam hati berpikir, meskipun aku hanya amatir, aku masih bisa menyadari bahwa ini adalah teknik yang mengesankan. Dia tidak hanya memutar area mental saat berdiri diam, tetapi juga menyapu bersih semua yang dilewatinya. Dia benar-benar memukul semua dalam satu serangan. Di bawah tatapan analitis Shirone, area mental Emi bagai topan virus, menghancurkan setiap bola api yang berani menyerang. Sebuah pertunjukan kekuatan dan kontrol mutlak, membuat seluruh ruangan menahan nafas. Di tengah ledakan sihir yang membahana, sosok Emi Karmis bergerak anggun di antara aliran energi yang berapi-api. Shirone berdiri di tengah kerumunan, mengamati dalam diam, tak urung merasa kagum. Meskipun begitu, ekspresi kakaknya menunjukkan bahwa ia masih memiliki banyak kekuatan. Setiap gerakan memancarkan keanggunan yang tak terlukiskan. Dia luar biasa. Di sekitar, bisikan kekaguman tak henti terdengar. Seorang siswa laki-laki dengan mata berbinar berseru, "Hah, jika aku bisa berkencan dengan kakak kelas seperti itu, kehidupan sekolahku pasti akan sangat berbeda." Seorang siswi di sebelahnya langsung memadamkan ilusi anak itu. Mimpi saja, dia tidak peduli dengan pria manapun, tidak peduli apa latar belakang keluarga mereka. Shirone mengangguk ringan, sepenuhnya memahami alasannya. Sekarang aku mengerti mengapa para siswa laki-laki tergila-gila padanya. Bukan hanya bangsawan kelas 1, dia sepertinya tidak kekurangan apapun. Orang yang luar biasa. Dia sedikit mengernyit, sebuah pertanyaan berputar di benaknya. Lalu, mengapa orang seperti itu pergi bersama para berandalan itu? Ketika serangan terakhir Emi menghilang, ruangan kembali sunyi. Suara mekanis bergema di seluruh lapangan latihan. Ujian kecepatan telah berakhir, level 9 tercapai, waktu 20 detik. Tepuk tangan dan seruan takjub. Wow! Langsung bergema. Emi berdiri diam di lingkaran sihir, rambut merah menyala lembut berayun tertiup angin. Dia dengan acuh tak acuh membersihkan noda debu di pipinya, lalu matanya melirik ringan ke arah kerumunan dengan senyum yang hampir tak terlihat. Tiba-tiba, pandangan itu berhenti, terkunci pada Shirone. "Hah,
Emi terkesiap, matanya membelalak kaget. Shirone juga tersentak, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia tidak menyangka akan menarik perhatian Emi. Keheningan yang tidak biasa dengan cepat menyebar. Ah, apa itu? Kak Emi, tidak mungkin. Dia baru saja melirik murid baru itu. Apa mereka saling kenal? Tidak mungkin. Dia baru masuk kemarin. Emi buru-buru berbalik, namun di dalam, badai mengamuk. Ah, sialan, kenapa aku tanpa sadar melihat ke arahnya? Tapi aku tidak bisa tidak melakukannya, karena itu sangat mengganggu. Dia menggertakkan gigi, mencoba menahan rasa malunya, tapi dengan ini bisa dianggap sudah terkonfirmasi. Di tengah bisikan skeptis para siswa, Shirone tidak lagi menunjukkan keterkejutan. Sebaliknya, wajahnya menjadi serius, matanya tajam luar biasa. Sekarang aku sudah yakin. Sebuah guncangan lembut melintas di benak Shirone. Mata birunya sedikit bergetar saat menyadari kebenaran yang tak terbantahkan. Dia mengingatku. Sementara itu, badai internal bergejolak dalam diri Amy. Jika dia menyebarkan masa lalu, segalanya akan sangat merepotkan. Seperti dugaanku, mungkin aku harus membungkamnya. Pikiran dingin melintas, tapi dia cepat menenangkan diri, mencoba menahan kegelisahan yang muncul. Tidak, harus tenang. Aku adalah siswa paling berprestasi, lulusan terbaik akademi ini. Bahkan jika dia tidak sengaja mengatakan beberapa hal, apakah ada siswa yang akan mempercayainya? Jika aku bertindak tanpa berpikir, bisa-bisa aku justru menimbulkan kesalahpahaman yang tidak perlu. Tepat pada saat itu, seorang teman sekelas mendekat, bertanya dengan khawatir, "Amy, ada apa di zona gambar? Wajahmu memerah sekali." Terkejut, Amy buru-buru melambaikan tangan, tergagap. Tidak ada apa-apa kok." Setelah pertunjukan, para siswa dibagi berdasarkan kelas untuk memulai waktu latihan di aula besar. Tempat lingkaran sihir raksasa terukir di lantai marmer. Profesor Etela Romi mengumpulkan anggota kelas 7. Suaranya lembut namun tegas. "Anak-anak kelas 7, kita akan memulai dengan latihan posisi bertahan. Yang terbaik adalah kalian harus menguasai setidaknya posisi bertahan ini, karena para penyihir perlu mempertahankan konsentrasi untuk bisa bertahan hidup di medan perang yang kacau." Shirone menutup mata, sepenuhnya tenggelam dalam dunia batinnya. Intinya adalah merasakan bagaimana aku mengencangkan dan memadatkan kesadaranku. Dia membayangkan dirinya memadatkan wilayah spiritualnya menjadi struktur yang kokoh, lalu membangun kerangka untuk mencegahnya runtuh. Tiba-tiba, perasaan sukses merayap di benaknya. "Hah, sepertinya aku sudah berhasil." Dia membuka mata, sedikit linglung. Ya, karena aku tidak bisa memvisualisasikannya, aku juga tidak bisa memastikannya. Shirone menghela napas, berjalan di aula. Akan lebih mudah jika aku bisa melihat zona spiritualku di zona gambar. Setelah sejenak berpikir, dia memutuskan untuk mendekati profesor. "Bu guru, bolehkah saya mencoba menggunakan zona gambar?" Etela terkejut berbalik, matanya membelalak di balik kacamata. "Hah? Zona gambar? Menurut urutan, senior akan menggunakannya terlebih dahulu." Tapi Shirone tidak gentar, matanya memancarkan ketegasan. Saat belajar sihir, tidak perlu peduli dengan orang lain. Profesor Etela tersenyum ramah, suaranya yang hangat terdengar, memecah keraguan kerumunan siswa. Karena kesempatan untuk meningkatkan keterampilan tidak selalu muncul, sepertinya tidak ada yang mau menggunakannya, bukan? Apakah penampilan siswa kelas 1 telah membuat yang lain terlalu segan? Baiklah, mencoba duluan juga bukan hal yang buruk. Tiba-tiba, bisikan mulai menyebar dari kerumunan saat sesosok berani melangkah maju. "Oh, itu siswa baru, dia benar-benar berani." Terlihat imut sekali, seorang teman perempuan berseru, menyikut pelan lengan Amy. "Amy, lihat, siswa baru itu sudah masuk ke zona citra." Amy yang sedang meneguk minuman terperanjat hingga menyemburkannya. Mata birunya melotot, wajah cantiknya berkerut karena marah dan kebingungan. Apa yang dia lakukan? Apa yang bisa dilakukan oleh orang peringkat 7? Teman yang bersamanya menatap Amy khawatir, merasa perilakunya semakin aneh. "Amy, kenapa kamu bertingkah aneh? Kamu sudah begini sejak tadi," bisiknya, mulai merasa sedikit takut akan reaksi berlebihan temannya. Sementara itu, di tengah aula yang luas dan agung, sebuah lingkaran sihir raksasa memancarkan cahaya terang, dengan aksara kuno yang memancarkan kekuatan tak terlihat. Di tengah ruang aula yang luas, Shirone berdiri sendiri. Sosoknya tenang namun berwibawa. Di kakinya, aura biru mulai menyebar. Huruf-huruf sihir kuno yang rumit perlahan muncul dan bersinar di lantai marmer. Papan pengumuman sihir di atas masih menampilkan image zone, diameter 0 meter. Namun suasana mulai terasa berat. Tiba-tiba, energi meledak dengan dahsyat. Sinar biru terang menyelimuti Shirone, membuat rambut emasnya sedikit berkibar. Mata birunya berbinar dengan cahaya penuh kekuatan. Tatapannya tajam dan teguh. Perasaan puas dan kekuatan membanjiri dadanya saat ia berbisik pada dirinya sendiri. "Akhirnya kita bertemu, tanah rohku."
Arus energi biru hijau cemerlang meledak dari lokasi Shirone, membesar dengan cepat dan meliputi ruang besar di aula. Cahaya sihir yang murni dan luar biasa itu membuat semua siswa menahan napas. Beberapa siswa yang berdiri di dekatnya tergegun, mata mereka terbelalak keheranan. Seseorang tergagap, apaan ukuran itu? Di layar sihir, angka terus berkedip. Area gambar, diameter 13 m. Shirone mendongak ke arah kubah energi raksasa yang diciptakannya. Ekspresi kebingungan melintas di wajahnya. Dia berpikir dalam hati, sekarang setelah kupikirkan lagi, apakah mereka memberitahuku ukuran area spiritualku saat ujian masuk? Tidak, mereka bahkan tidak bisa mengukurnya. Seberapa besar lagi ini akan menjadi? Merasakan sumber energi yang masih terus meluas di luar kendali, Shirone mengangkat kedua tangannya, berteriak panik dalam benaknya, berhenti. Layar sihir memperbarui angka baru, area gambar, diameter 20 m. Kerumunan siswa dari kelas 5 mulai berbisik-bisik, mata mereka tidak bisa lepas dari pemandangan luar biasa di depan mereka. Dia benar-benar di kelas 7, bukankah rata-rata siswa kelas 7 hanya 7 meter? Kau yakin dia tidak sengaja mengembungkannya? Kalau begitu, kepadatannya akan berkurang sampai terlihat seperti gelembung udara saja. Di tengah bisikan-bisikan itu, Shirone terengah-engah, akhirnya berhasil menahan perluasan area gambar. Dia buru-buru menyeka keringat, merasa sedikit canggung. Aku hampir tidak bisa menghentikannya. Untungnya, ini membuatku terlihat seperti sengaja mencari perhatian. Sekarang, membentuk pertahanan. Hah? Kenapa sekarang dia bertingkah begini? Mata biru Shirone tiba-tiba membelalak saat dia menyadari sesuatu yang tidak biasa. Area energi sama sekali tidak stabil sesuai keinginannya. Kerangka tidak terbentuk, tapi malah runtuh. Arus energi biru hijau mulai berfluktuasi dengan hebat, lalu hancur menjadi serpihan cahaya. Shirone berdiri sendirian di tengah ruang, benar-benar bingung. Tapi semuanya terlihat baik-baik saja saat latihan. Di aula pelatihan besar kelas 4, para siswa berkumpul berbisik-bisik. Di antara mereka, Amy Karmis bersedekap, melirik ke arah tengah dengan ekspresi sedikit skeptis. Berdiri sendirian di tengah aura biru magis yang memikat, Shiron merasakan konsentrasinya berfluktuasi aneh. Dia menenangkan dirinya, apakah aku terintimidasi oleh efek visual ini? Tidak, konsentrasiku tidak bisa digoyahkan oleh hal seperti itu. Dia mencoba menganalisis situasi, mata birunya menyipit dalam pusaran energi. Apa perbedaan antara di luar dan di dalam wilayah gambar? Dalam keheningan pikirannya, sebuah gambar melintas seperti riak yang menyebar di permukaan air. Secercah cahaya muncul di benaknya. Pasti ada alasannya. Aku mengerti. Shiron tiba-tiba menyadari kesalahannya. Dia salah sangka karena Profesor Etela menampilkannya terlalu santai dan mudah. Dia teringat kata-katanya, jika kita mengubah wilayah jiwa, kita akan kehilangan konsentrasi. Itu berarti mengecilkan wilayah jiwa dengan sengaja, juga menguras konsentrasi. Sebutir keringat mengalir di pelipis Shiron saat ia menghubungkan semuanya. Jika masalahnya adalah aku mengecilkan wilayah jiwaku dari ukuran aslinya, kesadaran itu menyulut api tekad di matanya. Shiron berteriak, kalau begitu aku hanya perlu mengembalikannya ke ukuran aslinya. Seketika, gelombang energi biru kehijauan raksasa meledak dari posisi Shiron, jauh lebih intens dan dahsyat dari sebelumnya. Kekuatan yang memancar membuat seluruh ruangan bergetar. Kerumunan siswa mundur dengan terkejut. Seseorang tergagap panik. Apa itu? Ini bahkan lebih besar. Di tengah-tengah badai sihir, Shiron berdiri kokoh. Rambut emasnya berkibar, matanya berkilau dengan kekuatan yang tak tertahankan. Suasana di aula tiba-tiba membeku. Aliran energi virus raksasa meledak hebat dari posisi Shiron, menyebar dengan kecepatan tinggi. Lantai bergetar, kilatan sihir hijau berderak, membentuk zona roh yang luas, benar-benar mengalahkan area 21 meter yang baru saja Amy buat sebelumnya. Para siswa yang hadir serentak mendongak, mulut mereka ternganga kaget. Layar menampilkan angka luar biasa, zona imajinasi, diameter 41 m. Astaga, besar sekali, seru seorang siswa. Orang itu, zona roh mengerikan macam apa yang seluas itu, teriak orang lain dengan sangat skeptis. Di tengah badai sihir, Shiron merentangkan kedua tangan, mata birunya berbinar tekad. Ia berteriak, sekarang, agar tidak condong ke satu sisi, aku akan melipatnya sekaligus. Seketika, bidang energi raksasa mulai menyusut, tepinya melipat, bagai lembaran cahaya yang ditata tangan tak terlihat. Garis energi terjalin, membentuk bidang geometris sempurna, lalu menyatu menjadi balok polihedral yang rumit. Keheningan
Keheningan menyelimuti seluruh aula. Semua siswa terpaku pada pemandangan agung itu. Wow, sebuah seruan pelan memecah keheningan. Murid baru itu benar-benar berhasil menciptakan salah satu dari 4 bentuk agung di hari pertama. Berdiri di dalam struktur sihirnya, Chiron terpana melihat dinding cahaya transparan yang melingkupinya. Ia menyentuh lembut permukaan berkilauan itu, berpikir, rasanya seperti berada di dalam permata. Dari sudut tribun, Profesor Etela tersenyum puas. Ia membetulkan kacamatanya, merenung. Meskipun tipe konvergensi yang ahli dalam bentuk pertahanan mungkin membantu, keberhasilannya di hari pertama tetap sangat mengesankan. Berdiri di samping Emi, teman sekelasnya yang masih bersemangat menoleh padanya dengan kagum. Kudengar, dia mengejutkan para guru di ujian masuk. Pasti dia sudah menarik perhatian semua guru. Bagaimana menurutmu, Emi? Emi Karmis berdiri tak bergerak, rambut merah menyala menutupi ekspresi rumit di wajahnya. Senyum puasnya tadi telah lenyap, diganti keheningan berat tanpa sepatah kata pun balasan. Tawa haha, Emi yang kering dan dipaksakan tiba-tiba terdengar di koridor kuno, membuat teman sekelasnya di sampingnya terkejut dan menoleh dengan cemas. Wajah cantik putri keluarga Karmis itu menunjukkan sedikit kegilaan, mata birunya terbuka lebar dengan senyum aneh. Bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? Emi menggertakkan gigi dalam hati, ingatan akan rasa malu itu datang bagaikan gelombang ganas. Bajingan itulah sumber penghinaanku. Dalam benaknya muncul sosok Shirone Aryan, pemuda berambut pirang keemasan berdiri di tengah kerumunan siswa. Dia menganalisis dengan dingin, melihat bagaimana dia bisa sampai sejauh ini, pasti ada yang mendukungnya. Tidak lama lagi, dia akan mampu menghapus kesenjangan kelas dan pengaruhnya akan semakin besar. Kesadaran ini membuat wajah Emi mengeras, ekspresi kegilaan sebelumnya digantikan oleh tekad yang kuat. Setetes keringat mengalir di pelipisnya saat dia sampai pada kesimpulan yang tegas. Aku harus mengubah rencana, aku perlu mendekatinya secara rahasia.